Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasul alim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang senantiasa, yang terus-menerus tanpa berhenti diperhatikan Allah dengan perhatian yang penuh kasih sayang. Allah Rahman dan Rahim. Marilah kita juga terus-menerus tanpa berhenti bersadaran sebagai hamba Allah bahwa kita telah diberi bekal kehidupan yang luar biasa, yaitu keyakinan hidup iman dan Islam yang akan menyelamatkan hidup kita. Siapapun kita, seperkasa apapun kita, sehebat apapun kita tetap hamba Allah. Yang rumusannya kita dengan Allah sangat sederhana, sangat simple. Sami'na wa ata'na. Dengarkan ya Allah teori hidupmu, tuntunan hidupmu, ajaran hidupmu. Wa ata'na, dan aku laksanakan, aku taati. Kita tidak terlalu banyak berteori, karena teori itu hak Allah. Teori itu hak Allah. Teori dari kata theo dan re. Theo itu artinya Tuhan. Teokrasi, kekuasaan Tuhan. Teologi, ilmu tentang ketuhanan. Teori adalah sesuatu yang milik Allah. Akhiran re dalam bahasa Inggris itu membentuk kata seperti fish menjadi fisher dan pastry. Teori. Jadi teori itu adalah milik Allah. Teori tentang kehidupan. Teori ngelakoni urip. Itulah siratal mustaqim. Itulah Islam. Itulah peta kehidupan. Allah menurunkan pada kita, menurunkan Islam. Itu peta kehidupan kita. Karena hidup itu adalah perjalanan. Bagaimana mungkin perjalanan tidak tahu petanya? Dengan Islam kita mengetahui our position. Kita di mana? Our destination. Kita mau kemana? Itulah Islam. Hidup berdasarkan pada tuntunan Allah. Sami'na wa ata'na. Aku dengarkan ya Allah tuntunanmu. Wa ata'na, aku laksanakan. Itulah makanya kita senantiasa terus-menerus khotib 52 kali dalam setahun mengingatkan setiap Jumat. Marilah kita dekat dengan Allah. Dekat dengan jalan kehidupan Allah. Takwa adalah keterampilan, kecakapan di dalam mengelola kehidupan agar selalu dekat dengan Allah, melaksanakan apa yang Allah tuntunkan, menjauhi apa yang Allah larang. Sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bulan puasa yang sudah tinggal 5 hari lagi, sudah sekian perjalanan cukup jauh. Inilah perjalanan untuk meningkatkan kualitas takwa itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas takwa. Bagaimana tidak? Siang hari yang artinya kita harus makan siang, kita tidak makan. Malam itu dunia kita harus bangun untuk sahur. Energi apa yang kita gunakan untuk tidak makan di waktu siang dan bangun di waktu malam untuk makan yang tidak waktunya makan? Itulah energi ilahiyah. Itulah spiritual energy yang ada dalam kita, yang Allah tanamkan dalam diri kita. Untuk perjalanan ke depan selama 11 bulan nanti di recharge kembali pada bulan Ramadan tahun yang akan. Itulah
Makanya para sahabat pada akhir bulan Sya'ban, bulan Ruwah, itu tidak ada yang tidak tersenyum, bergembira, berbahagia. Karena apa? Akan dijumpakan kembali suatu masa, suatu bulan untuk meningkatkan, mengerecharge kembali ketakwaan kita, untuk mendekatkan kepada Allah. Dan akhir bulan Ramadan, para sahabat pada meneteskan air mata. Tidak ada yang bisa tersenyum. Karena apa? Karena sedih. Apakah masih dijumpakan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang? Apakah puasanya diterima oleh Allah? Jangan-jangan setan selalu mengganggu kita untuk kurang ikhlas dalam menjalani puasa. Itulah makanya bulan Ramadan adalah bulan pendekatan secara praktek, tidak hanya teoretik. Tidak hanya teori tentang takwa, tapi praktek takwa. Dengan lapar, dahaga, lapisan yang paling luar. Dengan sabar, lapisan yang ke dalam lagi. Sabar lagi, energi ilahiyah tadi. Dan yang paling dalam adalah keikhlasan di dalam menjadi hamba Allah. Ikhlas dalam menjalani kehidupan. Ikhlas adalah kekuatan batin yang luar biasa. Karena ikhlas itu tidak akan bisa tertembus dengan godaan apa saja. Ketika iblis berkata kepada Tuhan, kepada Allah, saya akan menggoda seluruh umat manusia dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah untuk menemani kami di neraka. Tetapi iblis itu sendiri mengatakan, tetapi ya Allah, kami tidak mampu untuk menggoda orang-orang yang hatinya ikhlas dalam menjalani kehidupan. Jadi ikhlas itu kekuatan, energi yang luar biasa sekali. Karena ikhlas yang genuine, yang sebenar-benarnya ikhlas, itu tidak akan kena, tidak akan mungkin ditembus oleh godaan apapun. Itulah ikhlas. Dan ikhlas juga sebagai bahan dasar, bahan baku untuk menikmati kehidupan. Orang hatinya ikhlas akan menikmati kehidupannya. Karena hanya Allah dalam hatinya. Tidak ada interest yang lain kecuali dari Allah. Maka dia berbahagia menikmati kehidupan dengan keikhlasannya. Karena ikhlas itu saudara kembarnya sabar, saudara kembarnya syukur. SIS, sabar, ikhlas, dan syukur. Itu bahan materi pelajaran hidup yang luar biasa yang ditentukan dan ditekankan di dalam Islam. Surat Al-Bayyinah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayat. Gusti Allah tidak memerintahkan, wa ma umiru, manusia itu tidak diperintahkan yang neko-neko, yang macam-macam. Illa liya'budullaha, kecuali menyadari sebagai hamba Allah. Ngelakoni urip kanthi ikhlas dengan aturan-aturan, dengan aturan yang Allah tentukan. Itulah ikhlas. Ini sukar, ini mungkin di mulut kamu. Itulah makanya kita belajar puasa, belajar untuk sabar dan ikhlas. Karena puasa satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh as-shaim, oleh yang puasa dan Allah. Yang mengetahui siapa itu puasa, itu hanya dirinya dan Allah. Sama dengan definisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah kondisi batin manusia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah. Jadi ikhlas dan puasa itu menyatu dalam satu kesatuan. Itulah sidang teman-teman Allah, rahimahullah. Oleh karena itu takwa yang menjadi tujuan ultimate goal, tujuan akhir dan puasa adalah menjadi orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan. Di samping takwa itu juga sudah takwa adalah kemuliaan. Ikna aromakum innal aqwa. Takwa adalah kemuliaan itu. Nilai hidup itu ada pada letak inna akramakum. Yang paling mulia di antara kamu, kata Allah surat Al-13, adalah orang atqakum, yang paling takwa. Ini takwa yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Siapa paling? Itulah yang
nilai-nilai kehidupan yang mulia luar biasa. Takwa juga pakaian hidup. Libasul taqwa dzalika khair. Pakaian hidup yang harus selalu kita kenakan, kita tidak centelkan, letakkan di tidak. Tetapi takwa itu pakaian. Ada libas yang yuwari sawatikum, yang menutupi badan kita. Supaya tidak kita sehat, tidak masuk angin. Yang menutupi badan kita warisa dan menjadikan kita menjadi orang yang pantas berpenampilan yang baik. Tetapi libasul takwa, pakaian takwa itu yang lebih baik, lebih baik. Jangan sampai kita lepaskan pakaian itu dalam kehidupan kita. Takwa juga bekal hidup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun yaqdir. Dan hendaklah kamu berbekal diri. Hidup itu perjalanan. Berbekalah kamu. Wa tazawwadu, sebaik bekal adalah takwa, adalah keimanan dan amal soleh. Tentunya dengan basis pada ilmu. Itulah sidang yang Allah rahimahullah. Banyak pengertian dengan takwa yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Tapi juga satu lagi yaitu takwa adalah solusi hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, sapa sing bener-bener bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah siap menyediakan way out, solution, jalan keluar. Min haitsu, makhrajan itu solusi, tempat keluar dari kesulitan. Min haitsu, dari arah yang bersangkutan kita sendiri tidak tahu, atau ada jalan keluar yang Allah beri. In ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik itu akan kembali pada diri. Saya kira itu sidang subhanallah rahimakallah. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Salam khotib siang hari mengingatkan kita semua untuk senantiasa dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, menjalankan apa yang Allah tuntunkan. Rasulullah contohkan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa antum tilawahu innahu wasami'un alim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'ati ajma'in wa jannati ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengingatkan kembali dalam khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa terus tanpa berhenti sadar sebagai kaulanipun Gusti Allah. Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, menggantungkan kehidupan ini dan selalu dekat, akrab, hangat dengan Allah, menjalankan apa yang Allah tuntunkan, yang diperintahkan dan menjalankan dilarang, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita telah sampai pada hari terakhir dan kita mudah-mudahan puasa kita yang telah lampau yang kita jalani penuh dengan keikhlasan, tidak dicemari dengan keluh kesah, yang akan memberi kesehatan, optimisme, agar kita bisa menyempurnakan, memparipurnai puasa dengan sebaik-baiknya, berhari raya dengan keluarga dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Marilah kita tutup dengan doa. Hakikat doa adalah inti daripada suatu ibadah, mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada. Doa adalah posisi yang paling rendah manusia di hadapan Allah dan paling dekat manusia dengan Allah. Itulah doa. Dan marilah kita hadirkan hati kita dalam doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.